Grobogan, Jawa Tengah, tersimpan sebuah kekayaan rasa yang telah mewarnai dapur-dapur masyarakat sejak puluhan tahun lalu. Kecap manis khas Purwodadi, Grobogan. Bukan sekedar pelengkap masakan, kecap ini adalah bagian dari identitas kuliner lokal yang unik dan penuh cerita. Kecap Purwodadi dikenal karena kekentalannya, warna hitam pekat yang khas, serta rasa manis gurih yang seimbang. Dibuat dengan proses tradisional, menggunakan bahan-bahan pilihan seperti kedelai hitam dan gula kelapa. Kecap ini memerlukan waktu fermentasi dan pemasakan yang tidak singkat. Namun itulah yang justru menciptakan cita rasa otentik yang sulit ditandingi. Pembuatan kecap Purwodadi dari awal hingga siap saji sampai saat ini masih mempertahankan cara tradisional dengan resep yang telah turun-temurun generasi ke generasi. Saat ini saya sebagai generasi ketiga dari Kecap Udang. Kecap Udang sudah berdiri sejak tahun 1960 di Purwodadi, Grobogan. Untuk proses pembuatan kecap tentunya pastinya sudah diajarkan dari mama saya, juga proses dari bahan-bahannya juga, dan juga untuk pemilihan produknya juga, sehingga dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan standar kecap kami. Untuk kecap manis ya, terutama di daerah kecap manis Pulau Jawa ya, pasti bahan utamanya terbuat dari gula Jawa, kemudian juga dari sari kedelai hitam, dan juga dari garam, dan juga untuk rempah-rempah yang tentunya rempah-rempah asli dari Indonesia. Kecap yang utama tentunya harus ada mulai proses fermentasi dari sari kedelai tersebut ya. Proses fermentasi tersebut memakan waktu kira-kira 2 sampai dengan 3 minggu. Kemudian setelah proses fermentasi tersebut, kedelai tersebut baru bisa digunakan untuk pembuatan kecap ya. Pencampuran dari bahan gula Jawa, sari kedelai tersebut, dan juga dari bahan-bahan seperti rempah-rempah salam, laos, dan juga serai seperti itu. Untuk menjaga kualitas kecap yang bagus adalah mulai dari kedelai hitam dengan keadaan utuh, enggak pecah, dan kering juga. Kedelai hitam ini dibersihkan, lalu direbus hingga matang, lalu difermentasi selama 2 minggu. Kalau sudah keluar jamurnya, dibuat asinan selama 2 minggu juga. Hasilnya kayak gini. Yang dibikin asinan tuh kayak gini selama 2 minggu juga. Ini direbus, diambil sarinya kedelai tadi, dituang di tungku hingga matang. Lalu sarinya kedelai hitam ini dikasih bumbu. Lalu kalau sudah direbus dalam itu dikasih gula Jawa asli. Setelah perebusannya itu selama 2 jam. Perebusannya, pembikinannya, apinya juga standar, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Misalnya kalau terlalu besar banget bisa menjadikan aroma sangit. Lah kalau misalnya pengaduannya juga tidak merata juga, bisa terjadi kecap mengendap gitu. Kalau sudah matang lalu disaring dan dituang dalam tungku, didiamkan selama 24 jam baru bisa dikemas gitu.
salah satu keunggulan kecap kami itu proses pemasakannya masih memakai kayu bakar, mungkin seperti di belakang. Karena kayu bakar itu sendiri memberikan aroma dan rasa yang khas, yang menjadi salah satu ciri khas kecap Purwodadi. Ya, tentunya di zaman modern seperti ini banyak yang menawarkan kita untuk mesin-mesin pembuatan kecap, cuman untuk secara produksi kita tetap komitmen sama seperti sejak pertama kali kecap ini dibuat. Tentunya dengan melalui proses pembuatan dengan kayu bakar tersebut. Karena Karena kita tidak mau menghilangkan khas yang ada dari kecap Purwodadi kami. Sehingga kita tetap selalu berusaha mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan tersebut. Purwodadi ini kan terkenal dengan suike ya, atau kodok ya. Suike kuah Purwodadi salah satu bahan utamanya yaitu kecap manis itu sendiri. Dan mungkin kebetulan kalau di Purwodadi sendiri suike tersebut menggunakan dari produk kecap kami. Kalau untuk Purwodadi banyak dipakai untuk pembuatan asam-asam, soto, dan juga untuk bahan-bahan tambahan pelengkap masakan lainnya seperti sate, ayam bakar, seperti itu. Untuk konsumen tentunya pasti ya orang lokal Purwodadi Gerobokan ya pasti menggunakan kecap kami. Untuk kemudian juga dari para penggiat kuliner, juga untuk rumah tangga ataupun juga dari pihak-pihak catering yang ada di Purwodadi Gerobokan. Untuk quality control tentunya yang paling utama harus dari bahan dulu ya. Kita selalu konsisten menjaga kualitas bahan, selalu mengambil dari yang ibaratnya sudah menjadi supplier kita sejak dahulu. Karena kita sendiri pun tidak mau gonta-ganti supplier yang berakibat kurang konsistennya dari bahan-bahan tersebut. Dan juga tentunya ya proses quality control dari internal kita juga kita pilih selektif untuk bahan-bahannya, dan juga untuk proses pembuatannya, dan juga kita semaksimalnya kita lakukan secara higienis meskipun banyak proses yang masih secara tradisional. Untuk saat ini secara sertifikasi kita sudah sertifikasi halal Indonesia ya, sudah sejak tahun 2020 ya. Jadi kita sudah mulai proses sertifikasi untuk halal Indonesia. Ya, harapan kami tentunya kecap bisa menjadi salah satu ikon bumbu masakan yang asli Indonesia, yang tentunya dapat memajukan juga nama Purwodadi Gerobokan yang terkenal dengan produk kecap tersebut. Sejarah panjang menjadikan kecap ini tidak hanya sebagai bumbu, tapi juga warisan budaya yang tetap hidup dalam setiap tetesnya.